Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, anak ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran tatap muka kita, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum kita mulai, pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir dan dalam keadaan sehat pada hari ini. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan umat yang selalu mendapat syafaat dari beliau hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, karena sekarang hari Selasa juga, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tahfiz kita. Untuk hari ini, khusus hari ini, kita cukup dengan membaca Al-Fatihah dan tiga surat terakhir untuk kegiatan tahfiznya. Kita mulai dengan berdoa dan diikuti oleh tahfiz. Silakan Alfi dipimpin doanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب Birabbinas الناس Malikin ملك Nas الناس إله Ilahin Nas الناس Min من شر الوسواس Waswasil Khannas الخناس Alladzi الذي waswisu fi في صدور sudurin nas minal jinnati wan nas Sadaqallahul azim. Baiklah, anak ibu semua. Alhamdulillah anak ibu aktif di dalam kegiatan tahfiznya ya. Nah, kemudian sebagai wujud jiwa kebangsaan kita, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Anak ibu semua, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang iman kepada Allah. Nah, masih ingat anak ibu, apa itu iman kepada Allah? Percaya pada Allah, Bu. Oke, bagus. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Allah. Nah, mengapa kita harus beriman kepada Allah? Nah, siapa yang bisa? Mengapa kita harus beriman kepada Allah? Kan sudah kita, Ibu jelaskan kemarin, sudah juga kita memahaminya secara bersama-sama. Saya, Bu. Nah, Allah, Ya, saya, Bu. silakan Alfi. Ya, Bu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kata Ibu kemarin yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah sholat dan juga berbuat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian Oke. karena Allah yang menciptakan kita, Bu, dari kita kecil, dalam kandungan kecil sampai pada hari ini. Karena demikian kita harus beriman kepada Allah, Bu. Oke, bagus. Jawaban yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Semoga jawaban dari Alpi tadi juga bisa dipahami oleh teman-temannya semua ya. Jadi kita harus beriman kepada Allah itu supaya kita bisa mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu yang maha menciptakan kita. Kemudian kita juga harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu tanyakan, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah? Saya, Bu. Ya, silakan Wirna. Dengan cara sholat, Bu. Ya baik. Kemudian ada yang lain? Saya, Bu. Dengan cara Ya, berkurban, silakan. Bu. Siapa tadi? Pak Ami, Pak Riwon? Iya, Bu, saya, Bu, Pak Ridwan. Iya, silakan. Dengan cara melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya, Bu. Iya, bagus. Dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oke, baik anak ibu semua. Sekarang kita lanjut kepada materi kita hari ini, yaitu meneladani Asmaul Husna. Itu pelajaran kita di bab 2. Nah, dalam materi ini kita mempelajari nantinya 5 Asmaul Husna, yaitunya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min, beserta dengan arti dan penerapannya nanti ya. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik memahami sifat-sifat Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib kita imani. Itu capaian pembelajaran kita.
Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi itu tujuan pembelajaran kita yang hari ini ya anak ibu ya. Nah, kalau ada yang lainnya nanti itu ada di pertemuan berikutnya. Paham anak ibu? Paham, Bu. Paham, Oke. Bu. Ada yang mau bertanya? Sebelum ibu menjawab, sebelum ibu menjelaskan, ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Pas, Bu. Oke, pas. Ya, Nah, Bu. sebelum kita masuk kepada apa itu Asmaul Husna, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak Ibu semuanya. Yang bisa menjawabnya silakan tunjuk tangan ya. Yang pertama, apa yang Ananda ketahui tentang Asmaul Husna? Nah, yang bisa menjawab, ya silakan Desi. Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik, Bu. Yang banyaknya 99. Oke, bagus, pinter sekali. Belum Ibu masuk kepada pertanyaan kedua, sudah langsung dijawab ya. Oke, ada yang lain yang mau menjawab? Silakan. Silakan ditunjuk tangan kalau ada yang lain atau yang berbeda dari jawaban Desi tadi misalnya. Sama, Bu. Sama. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Desi tadi, bahwa Asmaul Husna adalah Nama-nama baik. nama-nama yang baik bagi Allah yang baik dan indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, belum Ibu masuk pertanyaan kedua, tadi sudah dijawab langsung oleh Desi ya. Berapa itu jumlah Asmaul Husna? Ada berapa jumlahnya? 99, 99, Bu. 99. Sudah anak Ibu hafal semuanya? Belum, Bu. Belum. Nah, sebaiknya kita dapat menghafal ke 99. Nah, ya. Kenapa? Kenapa kita harus menghafal nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya 99 itu? Untuk apa gunanya? Agar kita lebih dekat kepada Allah, Bu. Iya, bagus. Agar kita dapat lebih dekat kepada Allah supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai melalui dengan cara mengenal nama-nama yang baik bagi Allah. Karena kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa lari dari istilah pepatah yang mengatakan tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak tahu nama-nama Allah, jadi kita tak akan bisa dekat kepada Allah. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Sekarang kita lihat dulu ya. Apa keharusan kita untuk mempelajari Asmaul Husna itu? Kenapa kok kita harus belajar tentang Asmaul Husna? Nah, ini ada Ibu tampilkan di depan ayat Al-Quran, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surat keberapa, anak Ibu? Surat Bu, ketujuh, yang Bu. Surat yang Ketujuh, Bu. ketujuh di dalam Dalam Al-Quran, Bu. Al-Quran. Nah, di dalam surat yang ketujuh ini, pada ayat 180, ada Allah menjelaskan di situ tentang Asmaul Husna. Nah, siapa yang bisa membaca ayat ini? Coba tunjuk tangan. Anak Ibu sekarang sudah kelas 4. Pastinya sudah bisa membaca Al-Quran semua ya. Siapa yang bisa belum membaca bisa, ayat Bu. ini? Masih Iqra, Bu. Masih Iqra. Iya, Bu. Coba. Iqra 3, Bu. Iqra 3. Nah, ditingkatkan lagi belajar mengajinya ya nak ya, supaya lebih Iya, Bu. Iya, Bu. sampai di Al-Quran. Coba Dian, Iya, Bu. ya coba dibaca ayat yang Ibu tampilkan di depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Sudah, Bu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Bagus azim. sekali bacaan anak ibu ya. Semoga bacaan seperti yang dimiliki oleh dia teman kita Dian tadi dapat kita pelajari juga dan kita praktikkan juga hendaknya ya. Ya anak ibu ya. Kalau bagi yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya, nah itu Ya, Bu. supaya kita lebih giat lagi dalam membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an ini salah satu jalan juga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, coba kita lihat ayat ini bersama-sama. Seperti yang telah dibacakan oleh oleh teman anak ibu tadi, kita lihat artinya. Nah, walillahi asmaul husna. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya. Nyanya siapa di sini, Nak? Allah. Kepada Allah. Allah Allah, Bu. dengan menyebut asmaul husna itu. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di ayat ini dapat kita pahami bahwa kita disuruh oleh Allah bermohon, meminta kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Minimal setiap selesai sholat yang 5 waktu, nah kita berdoa dengan menyebut nama Allah atau asmaul husna. Nah, seperti yang dicontohkan dalam gambar ini anak ibu, ada satu keluarga yang sedang berdoa. Nah, ketika berdoa itu mereka membaca asmaul husna supaya doa-doa yang kita panjatkan itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak ibu. Di sini tadi kita kan mengetahui bahwa asmaul husna itu jumlahnya ada berapa? 99, Bu. Iya, 99. Nah, akan tetapi kalau semuanya kita pelajari pada semester ini atau hari ini itu tidak akan selesai. Ya, jadi untuk hari ini kita cukup mengambil 5 saja dulu yang akan kita ambil teladannya. 5 saja asmaul husna yang kita pelajari hari ini dulu. Yang pertama itu ada Al-Malik atau Maharaja. Kemudian yang kedua ada Al-Aziz atau Maha Mulia. Yang ketiga ada Al-Quddus atau Maha Suci. Yang keempat ada As-Salam atau Maha Sejahtera. Kemudian Al-Mu'min, Maha Pemberi Rasa Aman. Oke? Jadi berapa yang akan kita pelajari hari ini? 5, Bu. 5, Bu. Nah, oke, anak ibu semua, kita lihat satu persatu ya. Nah, yang pertama Al-Malik, artinya adalah Maharaja. Apa maksudnya di sini? Bahwa Allah itu maha menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya. Nah, Allah maha raja dari segala raja. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Kemudian dalam kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Itu tentang Allah Maharaja atau Al-Malik. Dapat dipahami anak ibu?
Dapat. Dapat, Bu. Oke, alhamdulillah. Bu. Nanti Dapat, akan Ibu Bu. berikan pertanyaan ya, atau Ibu berikan soalan nanti ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ya. Kemudian yang kedua, Al-Aziz atau Maha Perkasa. Artinya di sini adalah Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menggapai ketinggian dan kekuasaan serta kemuliaan zat Allah. Tanda kemuliaan dan keagungan Allah itu pada setiap makhluknya terlihat dari rezeki dan rahmat yang diberikan Allah kepada makhluknya yang tanpa batas. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kita lanjut. Lanjut. Oke. Nah, yang ketiga yaitunya Al-Qudus. Artinya Maha Suci. Di sini menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang maha suci dari segala macam kekurangan. Dan Allah adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluknya yang terhindar dari kehinaan, kemaksiatan, dan segala yang buruk-buruk. Pokoknya tidak ada yang buruk-buruk atas Allah itu. Ya, yang maha sempurna di atas segala-galanya. Itu hanya maha kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang Bu, keempat, ya. boleh izin sebentar, Bu? Kemana? Mau buang air kecil, Bu. Oke, silakan jangan lama-lama ya. Udah, Bu. Kemudian yang keempat, kita lanjut. Assalam, artinya maha sejahtera atau maha pemberi keselamatan. Nah, Assalam ini mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, Allah menjadikan salam sebagai tanda penghormatan bagi sesama orang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, maka kelak mereka akan mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu assalam. Ya. Kemudian yang kelima, al-mu'min. Artinya maha pemberi rasa aman. Apa maksudnya di sini? Allah itu memberikan rasa aman atau keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa, serta melindunginya dari siksaan api neraka. Ya, Allah menepati janjinya kepada seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa dengan memberikan kemenangan yang besar dan memasukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu penjelasannya mengenai 5 Asmaul Husna dan artinya. Sampai di sini ada anak ibu yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita duduk berkelompok sesuai dengan yang telah kita bagi minggu kemarin. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Pas, Oke, Bu. kalau tidak, silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 kemarin siapa anggotanya? Rahmi Husni, Zainab, Amrina, Fahmi, Wirna, dan Imelda. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Alpi, Siska, Ramadona, Indraleni, Widya, dan M. Diana Felis. Kelompok 3, silakan Riwon, Desi, Pepietni, Victoria, dan Peta. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Iya, Bu. Ada di bawah Baik, Bu. kertas karton seperti yang Ibu perintahkan minggu kemarin. Asik duduk sama Alpi. Ada kertas kartonnya di bawah. Nah, Ada, Bu. Ada, dengan 2 kartu yang berbeda warna seperti ini ya. Ya, Bu. Ada 2 kartu yang Ibu berikan pada tiap-tiap kelompok nanti. Tugas anak Ibu di sana adalah menyusun. Nah, kartu yang berwarna biru itu nama Asmaul Husna yang kita pelajari di sana, ya. Kemudian kartu yang berwarna kuning itu artinya. Arti dari Asmaul Husna. Tugas anak Ibu hari ini adalah menyusunnya, sesuaikan, ya.
Misalnya, Al-Malik kartu yang pertama, apa artinya? Silakan disesuaikan, disusun nanti di karton yang sudah disediakan ya, Nak Ibu ya. Nah, Ya, silakan Bu. duduk berkelompok. Ya, Bu. Nah, silakan duduk berkelompok dan laksanakan tugasnya. Mari kelompok 3 kita Bu. kumpul. Nah, Ya. kita kerjakan dalam waktu 15 menit ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Bu, Ya, udah siap. sudah selesai Nak Ibu semua? Berhubung karena waktunya sudah habis. Nah, silakan ditampilkan kelompoknya masing-masing. Coba dipajang di depan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Ya, Iya. Bu. Oke. Kita lihat dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita koreksi bersama ya. Oke. Kelompok 1 salah tuh, Bu. Masa iya Al-Malik ditempelkannya sama itu artinya salah itu, Bu. Iya, Itu salah. bagus. Nah, kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3, coba kita tengok. Betul semuanya, Bu. Kita tengok. Di kelompok 1 tadi Al-Malik dipasangkan dengan mana? Memberi keselamatan, Bu. Oke, Maha jawaban yang keselamatan. betulnya. Al-Malik itu betulnya Maha Meraja, Maharaja. Ibu. Maharaja. Oke. Salah kan? Kemudian Al-Aziz, Maha mulia. Maha Maha Mulia, Mulia. Maha Kuasa. Kemudian Al-Qudus, Maha Maha Suci. Suci. Assalam, Maha Maha pemberi keselamatan. atau memberi kesejahteraan. Al-Mu'min, Yang memberi rasa aman. Maha memberi rasa aman. Oke, kepada kelompok 1 nanti supaya dipelajari ulang kembali ya, Nak ya. Supaya tidak ada lagi Ya, kesalahan Bu. ya. Kita tengok Ya, hasil Bu. dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah betul pedomani ini nanti ya. Oke, karena kita telah selesai mengerjakan kerja kelompok. Nah, hari ini kita ice breaking sejenak dengan tepuk Asmaul Husna. Sudah tahu tepuk Asmaul Husna? Berdasarkan Belum, Asmaul Bu. Husna Belum, yang Bu. kita pelajari hari ini. Ya, Belum, Bu. oke. Nah, kita ikuti bersama ya. Ya, Tepuk Bu. Asmaul Husna. Al-Malik, Al-Malik, Maharaja, Maharaja, Al-Aziz, Al-Aziz. Kuasa. Maha Maha kuasa. perkasa, Ya. Al-Qudus, Maha Al-Qudus. Suci. Maha suci, Nah, Assalam. Assalam. Maha sejahtera. Maha sejahtera. Al-Mu'min, Al-Mu'min. Maha pemberi keselamatan. Maha pemberi keselamatan. La ilaha illallah, Illallah Muhammadar Rasulullah. Allah. Islam agamaku. Allah. Islam agamaku. Allahu Akbar. Oke. Nanti dihafal ice breaking itu ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, insya Allah pada minggu depan ada lagi ice breakingnya yang baru ya. Oke? Ya, Bu. Anak Ibu semua. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa pada hari ini kita mempelajari 5 Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini yang pertama ada Al-Aziz. Aziz, Kita urutkan dulu supaya lebih gampang kita mengingatnya. Al-Malik, Al-Malik. Al-Aziz. Al-Qudus. As-Salam. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Nanti itu anak Ibu hafal di rumah, kemudian kerjakan LKPD ini nanti ya, Nak ya.
Jadikan ini Ya, Bu. sebagai tugas. Ya, ini Bu. tugasnya mandiri lagi. Kemudian nanti kalau bisa anak ibu setelah mencocokkan ini dijodohkan dengan memberi tanda garis. Misalnya Al-Malik kemana perginya, ke A, B, C atau D atau E. Nah kemudian buat di halaman barunya nanti bagaimana cara mencontohkan sifat yang meneladani Asmaul Husna ini ya. Itu Ya, tugas Bu. anak ibu di rumah nantinya. Ya, Bu. Oke. Barangkali sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.